Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ardianti dan dengan NIM 2284384. Pada kesempatan kali ini saya masih mereview judul buku yang masih sama yaitu terkait pedagogik teoritis sistematis dan masih dengan tugas yang sama yaitu dalam pemenuhan tugas mata kuliah literasi di SD. Pada minggu ini juga saya akan mengupas terkait sifat-sifat pergaulan pendidikan. Yang dimana minggu kemarin saya telah memberikan perihal terkait pelaku dalam pergaulan yang dapat mengandung akan situasi pendidikan. Yang dimana orang atau pelaku tersebut yaitu orang dewasa dengan orang yang belum dewasa. Nah, namun ada catatan juga bahwa pergaulan yang terjadi antara orang dewasa dengan anak-anak pun juga tidak semua mengandung akan situasi pendidikan atau fenomena pendidikan. Maka muncullah pertanyaan, sifat-sifat apakah yang terkandung atau yang harus terkandung dalam pergaulan akan pelakunya itu orang dewasa dengan anak-anak sehingga pergaulan tersebut dapat tergolong ke dalam situasi yang mendapatkan akan suatu pendidikan. Nah, dengan begitu juga perlu dipahami di dalam suatu pergaulan tidak setiap tindakan atau pengaruh orang dewasa itu terdapat atau tercatat sebagai suatu pendidikan terhadap anak tersebut. Nah, saya akan memberikan dari hal tersebut yang dimana ini diambil dari pengalaman saya sendiri ya dan akan dijadikan contoh juga sebagai saya sendiri yang nantinya insya Allah akan menjadi seorang pendidik yang dimana pengalaman ini guru tersebut memberikan saya suatu contekan yang dimana dia itu berperan sebagai ya wali kelas gitu tapi saya waktu itu dengan teman-teman sedang mengikuti ujian nasional dan otomatis kan itu tidak boleh mencontek atau diberikan contekan itu kan kemampuan kita sebagai siswa dalam mengisi soal-soal tersebut dan karena prinsip saya dari dulu yang dimana jika ujian itu pastinya menerapkan prinsip kerjakan kumpulkan dan lupakan tapi tetap evaluasi ya. Oke, lanjut. Nah, dari situ, ketika wali kelas saya pada saat memberikan secercah kertas kepada saya pada saat ujian, saya melihatnya dan saya melihat hal tersebut sedikit aneh. Loh, kenapa dikasih contekan? Ini kan harus sesuai kemampuan saya sendiri sebagai siswa. Gitu. Tiba-tiba saya disuruh ke WC untuk memberikan contekan tersebut kepada teman saya dan saya waktu itu sedikit pun tidak mengikuti akan jawaban tersebut karena saya berpikir gimana ya kalau saya nyontek, berarti itu nilai bukan hasil saya sendiri. Meskipun itu besar, tapi kenikmatannya itu kurang. Kurang, lebih baik nilai 30, tapi menang sendiri gitu. Maaf karena bahasanya campur aduk dengan bahasa bahasa ibu ya, bahasa Sunda. Kemudian, saya berpikir, loh sebagai wali kelas kan, saya tuh belajar gitu ya sama dia, belajar terkait mata pelajaran dan jika saya mengisinya dan mendapatkan nilai yang bagus dari hasil mencontek tersebut, otomatis saya berpikir kalau setiap pelajaran yang telah saya pelajari dan finally di ujian tersebut saya mendapatkan nilai bagus karena menyontek, otomatis pelajaran tersebut tidak apa ya? Saya suka berpikir tidak menjadi suatu pahala bagi saya gitu. Dan saya berpikir juga ini sifat guru yang saya anggap jelek itu waktu saya SD ya karena masih contekan gitu ya sama siswanya meskipun ya itu demi kebaikan kita juga tapi ya seusia 12 tahun pokoknya kelas 6 sudah pasti memiliki pikiran mana yang benar dan mana yang salah gitu ya dan itu contoh yang dapat saya berikan dari pengalaman saya sendiri dan jika dibandingkan dengan misalnya boleh nyontek tapi dari buku sendiri open book sendiri kan itu mah lebih ke usaha sorangan gitu ya tapi diusahakan tetap dengan kemampuan kita sendiri supaya lebih puas akan hasilnya itu benar-benar puas. Nah, berhubung dengan hal yang direview oleh saya ini yang dimana guru tersebut kan sudah menjadi kategori orang dewasa dan pengaruh orang dewasa kepada anak dikatakan mendidik hanya jika tindakan atau pengaruh yang diberikan oleh orang dewasa tersebut baik diberikan ataupun bisa kita lihat itu bernilai positif jika pun itu disengaja tapi kita melihatnya sebagai siswa tuh positif gitu ya. Nah, dengan begitu kita bisa menirukan atau memberikan tiruan baik kepada seorang siswa untuk melakukan hal-hal positif, maka dengan itu pergaulan dapat dikatakan mendapatkan suatu fenomena pendidikan. Nah, teman-teman, dari kepengaruhan yang positif tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut dapat bersifat membantu untuk anak yang nantinya akan lebih cukup cakap dalam melaksanakan kehidupan yang lebih mandiri dan terarah ke hal-hal yang positif nantinya ya karena pengaruh dari orang dewasa tersebut. Kemudian berhubung dengan Enzel Langkal pada tahun 1980 yang dimana dia mengemukakan akan dua sifat yang berkenaan dengan pergaulan dalam rangka pendidikan yang dimana pertama itu bahwa dalam pergaulan orang akan berusaha mempengaruhi baik itu pengaruh positif maupun negatif tapi sebagai orang dewasa dicatat ya harus mempengaruhi akan sifat positif jangan negatif. Kemudian yang kedua yaitu dimana pengaruh itu datangnya dari orang dewasa atau hal-hal yang diciptakan oleh orang dewasa misalnya bisa di sekolah
yaitu antara guru dengan siswa yang dimana memberikan hal-hal baik terhadap anak, kemudian dalam kehidupan sehari-hari juga, seperti misalnya dalam keterkaitan antara saudara kandung yang dimana sebagai seorang kakak harus menjadi contoh baik untuk adiknya. Nah, hal tersebut ditunjukkan kepada anak untuk mencapai akan kedewasaan yang bersifat positif. Kesimpulannya itu yang dimana pergaulan pendidikan tidak hanya terjadi pada orang dewasa dengan anak saja, namun bisa saja terjadi pada orang dewasa dengan anak, maupun anak dengan anak. Se apa namanya? Sekalipun hal buruk dalam dirinya, jika mereka sadar akan memberikan hal suatu positif, maka hal tersebut akan menjadi suatu pendidikan bagi orang yang menerimanya. Maka dari itu, marilah kita sebagai orang dewasa menjadi orang dewasa yang baik dan dapat menaburkan akan hal-hal positif terhadap orang-orang banyak, maupun itu anak atau orang dewasa juga. Dan pesan bagi orang-orang dewasa juga ya, seperti kita, semoga kita menjadi orang dewasa yang dapat menaburkan akan hal-hal positif, baik bagi orang dewasa juga, yang dapat menerima akan hal-hal yang baik atau positif dari diri kita maupun kepada anak atau orang yang belum dewasa, tetapi dengan catatan harus hal-hal yang baik, meskipun baik tidak disengaja maupun disengaja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari review minggu ini terkait sifat-sifat pergaulan pendidikan. Untuk kesalahan atau kekeliruan yang saya sampaikan, mohon maaf apabila masih terdapat atau terdengar pada saat penyampaian review malam ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye-bye.